Selamat sore, assalamualaikum sahabat tani baru. Sore ini cuaca cukup cerah. Saya berada di areal persawahan saya yang kali ini saya tanam padi Inpari 32. Hari ini memasuki usia ke-19 hari setelah tanam, sahabat tani baru. Untuk kondisi sore ini di daerah yang agak rendah ini masih banyak airnya, macak-macak, sahabat tani baru. Sementara yang ada di sebelah ini sudah agak mengering. Tadi malam turun hujan dan siang tadi juga agak terik sehingga air sudah pada menguap. Untuk kondisi tanamannya, sahabat tani baru, masih bervariasi. Ada yang sudah subur seperti yang di sini ini hijau. Tapi untuk daerah yang agak tinggi, sahabat tani baru, ini masih ada penyesuaian meskipun sudah 19 hari. Malam ini kalau ada airnya, keongnya menyerang. Kalau banyak airnya ini belum bisa menyesuaikan, sahabat tani baru, jadi belum sehat betul. Kita tunggu. Untuk yang daerah sini, sahabat tani baru, karena ada yang mati di bagian tepi dan yang di bagian tepi sebelah sini sudah saya lakukan penyulaman, sahabat tani baru. Baru saja selesai saya lakukan penyulaman ini. Penyulamannya jadi yang bagian tepi-tepi habis, mungkin dihabiskan oleh tikus, mungkin juga karena pada waktu tanam itu terkena aliran air sehingga terangkat, sahabat tani baru. Dan ini sudah saya sulamkan dengan cara mengambilkan dari tanaman yang sudah normal, banyak rumputnya, kita cabut sebagian lalu kita tanam. Untuk yang daerah sini sudah sebagian, ini belum. Yang di sini sudah saya lakukan penyulaman. Ini baru saja selesai. Semoga bisa tumbuh hidup, langsung hidup, sahabat tani baru. Ini juga dari penyulaman, sahabat tani baru. Mari kita dekati. Jadi yang di daerah sini karena untuk aliran air, kadang kalau deras tanamannya ikut terkena aliran air. Ini ke sana sudah saya sulam. Jadi sempatnya kalau sore hari ya saya manfaatkan sore hari. Untuk sementara ini, sahabat tani baru, jadi areal yang agak tinggi ini biji-biji rumputnya malah sudah mulai tumbuh, dan ini perlu penyepraian obat rumput, sahabat tani baru. Nah, kendalanya, sahabat tani baru, untuk areal saya ini karena bersebelahan dengan tebu. Ini tebunya ini menjadi markas tikus, sahabat tani baru. Jadi pada musim tebu kemarin
Ini habis dibabat, ini habis bangkainya, bangkai tebunya, jadi dibabat tikus. Jadi luar biasa. Untuk kemarin pada waktu masa tanam padi yang pertama masih terpengaruh sahabat tani baru, untuk panen saya hanya bisa 50%, biasanya hampir 2 ton, kemarin hanya bisa 1 ton karena pengaruh hama tikus yang luar biasa. Untuk kali ini hama tikus masih saja menyerang, dan inilah markasnya, markas tikus. Jadi kalau malam hari sahabat tani baru, saya berjaga di sini sambil membawa senapan, baterai, jadi lari semuanya ini. Jadi tikus-tikus mulai petang itu sudah pada masuk ke lahan padi saya. Nanti kalau sudah ada sinar baterai saya, ini pada lari. Ada yang diantaranya masih tetap diam, masih berada di pematang, saya tembak. Tapi yang sebagian besar larinya ke sini, ke markasnya. Jadi areal tebu ini markas tikus. Begitu sahabat tani baru. Untuk pemantauan berikutnya sahabat tani baru, jadi di sini terlihat ada padi yang hijau, ada padi yang kelihatannya coklat. Seperti yang kemarin saya sampaikan, jadi di sini ada sundep, ada juga yang pH-nya turun sahabat tani baru, pH turun. Jadi perlu pengecekan, ini akibat pH atau karena sundep, itu perlu dicek. Untuk yang areal saya ini tadi sudah ya saya cek, jadi mungkin karena asem-aseman, karena dari akarnya terlihat kehitam-hitaman, tapi sebagian diantaranya sudah mulai putih. Jadi ciri padi yang sehat adalah akarnya putih, panjang gitu. Jadi kalau sudah hitam berarti ada sesuatu yang mempengaruhi padi tersebut, maka perlu diambil tindakan sahabat tani baru. Kalau memang itu pH-nya turun, ya harus segera diatasi untuk menormalkan. Mungkin bisa pakai dolomit, pakai yang lainnya mungkin bisa. Kalau saya biasanya memakai Ambition, kita spray Ambition. Tapi saya setiap kali menyspray pasti saya gunakan Ambition. Untuk penyepraian gulma rumput sahabat tani baru, saya jadwalkan hari Minggu, karena hari Minggu libur kerjanya, bisa fokus ke sawah. Di rumput-rumput nanti bisa kita basmi. Tadi yang coklat-coklat ini di tempat yang ketinggian sahabat tani baru, ini ketinggiannya bisa karena tanahnya memang tinggi, bisa juga di bagian bawahnya itu masih ada jerami yang diolah di traktor kemarin, jadi dia ditenggelamkan begitu, tetapi tidak bisa tenggelam. Jadi dia menghasilkan uap, dan uap itu akan naik, sehingga ini bisa dicurigai di dalamnya banyak sekali jerami yang belum membusuk, belum menjadi tanah, belum
melakukan rekomposisi, jadi kembali ke tanah lagi, belum selesai, belum sempurna, sehingga menghasilkan uap panas sahabat tani baru. Panas, jadi padi yang ada di atasnya bisa tidak kuat, mengering, bisa juga mati sahabat tani baru. Tapi lama-lama nanti membusuk. Jadi kalau sudah proses membusuk, padinya sehat lagi. Maka sebagai petani perlu rajin memantau bagaimana kondisi tanamannya. Kita lihat yang di bagian sini sahabat tani baru. Untuk yang pematang di sini normal sahabat tani baru. Jarang sekali yang coklat. Hampir semuanya hijau, sehat semuanya. Alhamdulillah. Nanti di usia sekitar 25 sampai 30, iya, akan saya lakukan pemupukan yang kedua sahabat tani baru. Amunisinya masih sama, nitrogen dan kotska. Nanti pada masa primordial akan saya tambah ureanya, kita kurangi, kita hilangkan, kita ganti dengan KCl. Bisa nih sahabat tani baru, yang di sini normal, bagus-bagus, hijau sekali. Demikian sahabat tani baru untuk pemantauan tanaman padi saya. Alhamdulillah masih terlihat hijau. Untuk tetangga ini banyak yang coklatnya. Sekian dulu sahabat tani baru, semoga video saya bermanfaat, minimal menambah wawasan, referensi, dan mohon masukannya, komentarnya, khususnya pada senior-senior petani-petani lama. Dan jangan lupa subscribe, sekali lagi jangan lupa subscribe pada kanal YouTube saya. Like jangan lupa. Sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.